Komoditi hortikultura yang ada di Sulawesi Tengah kan ini banyak. Kenapa yang dilakukan identifikasi hanya bawang merah lokal Palu? Umbi yang dihasilkan oleh bawang merah lokal Palu ini lain daripada hasilnya dari daerah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hai sahabat ngopi pagi, jumpa lagi dengan saya Muhammad Afrianto. Tentunya hanya di podcast BSIP Sulawesi Tengah, hanya di ngopi pagi, ngobrol santai seputar informasi pertanian. Hai sahabat ngopi, apa kabar sahabat ngopi yang di luar sana? Mudah-mudahan kabar teman-teman ngopi di sana alhamdulillah dengan keadaan baik dan sehat walafiat. Ya, pada pagi hari ini saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani salah seorang narasumber yang berasal dari kantor BSIP itu sendiri. Ya, dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Sri Kayatin SP. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah kabar baik pagi hari ini. Ya, sedikit background dari Ibu Sri ini. Beliau adalah salah seorang fungsional penyuluh pertanian yang berada di kantor BSIP Sulawesi Tengah. Ya, betul seperti itu ya Bu ya, jangan saya salah nanti. Iya, benar. Ya, boleh disapa dulu teman-teman ngopi di luar sana. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngopi pagi di podcast BSIP Sulawesi Tengah yang hari ini gimana kabarnya? Semoga kabar baik dan tentunya tetap semangat. Ya, itu yang perlu ya. Iya. Ya teman ngopi pagi, kali ini kami di ruangan podcast hari ini kami akan membahas atau mengangkat tema tentang spesifik lokasi komoditi bawang merah lokal Palu. Kebetulan Ibu Sri ini salah seorang penanggung jawab identifikasi komoditi bawang merah lokal Palu pada tahun ini. Ya, mungkin kita langsung ke topiknya saja Ibu Sri. Mengapa kita harus membahas tentang identifikasi spesifik lokasi komoditis bawang merah lokal Palu? Baik, terima kasih Bang Afri ya. Saya panggil Bang Afri. Boleh. Kita kali ini membahas tentang hasil identifikasi spesifik lokasi untuk komoditi bawang merah lokal Palu. Nah, seperti kita ketahui bersama, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian BPSIP Sulawesi Tengah ini sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini berada di kantor daerah, merupakan di tiap provinsi merupakan UPT dari BSIP Kementerian Pertanian. Tentunya ini memiliki tugas melaksanakan penerapan, diseminasi untuk standar instrumen pertanian yang salah satunya yang spesifik lokasi. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian untuk mendapatkan tentunya tahun 2023 ini mendapatkan tugas seperti itu. Dan di BSIP Sulawesi Tengah itu ada tahun 2023 ini mendapatkan 4 tugas identifikasi spesifik lokasi. Itu ada padi ladang, padi gogo atau padi ladang. Hortinya kita ngambil bawang merah lokal Palu. Kemudian dari peternakan kita ngambil sapi donggala. Dan satu lagi untuk kopi lokal. Ya, seperti itu Mas Afri. Jadi kita untuk horti kita mengambil atau mengangkat identifikasi bawang merah lokal Palu seperti itu. Ini
kayaknya menarik ini teman-teman ngopi. Untuk lebih lanjutnya sebelum kita masuk ke lebih dalamnya Bu, alangkah baiknya ini yang saya sering lupa sebenarnya setiap kali tag podcast. Kenapa ada kopi di depan ini belum kita cicipi dulu? Bagaimana kita cicipi dulu kopi yang ada disediakan di sini? Tapi Bu Sri silakan. Ya, terima kasih. Mari sahabat ngopi, kita ngopi pagi. Ya, mungkin lanjut lagi Bu Sri ya. Ibu, komoditi hortikultura yang ada di Sulawesi Tengah kan ini banyak. Kenapa yang dilakukan identifikasi hanya bawang merah lokal Palu? Baik, Bang Afri, pertanyaan bagus sekali. Kenapa tahun 2023 ini bawang merah lokal Palu yang dilakukan identifikasi? Sebenarnya banyak produk unggulan hortikultura yang ada di Sulawesi Tengah, karena kita tahu sendiri Sulawesi Tengah ini dilintasi oleh jalur garis khatulistiwa, cukup penyinaran sinar matahari. Jadi untuk penyinaran, untuk melakukan fotosintesis untuk tanaman itu bagus sekali. Nah, tapi mengapa kita mengusulkan untuk identifikasi tahun ini dengan produk apa ya? Bukan produk, komoditi bawang merah lokal Palu. Kita seperti kita ketahui bersama bahwa bawang merah lokal Palu ini merupakan unggulan dari Provinsi Sulawesi Tengah, yang kita tahu juga sendiri bahwa umbi yang dihasilkan oleh bawang merah lokal Palu ini lain daripada hasilnya dari daerah lain untuk umbinya bawang merah lokal Palu, dan ini menjadi bahan baku untuk industri pengolahan bawang goreng di Kota Palu. Rasanya kita pendatang atau pengunjung domestik yang ke Sulawesi Tengah ini, kalau tidak bawa oleh-oleh bawang goreng lokal Palu atau bawang goreng Palu, itu rasanya tidak lengkap kalau pulang ke daerahnya ya. Iya, benar sekali. Nah, salah satu keunikan bawang merah lokal Palu ini juga yang membedakan dengan bawang merah lain, ini umbinya mempunyai tekstur yang padat. Sehingga menghasilkan bawang goreng yang renyah dan gurih, dan aromanya itu tidak berubah walaupun disimpan lama dalam wadah yang tertutup seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali bawang merah Palu. Berarti dalam artian Bu Sri, ini bawang merah bawang merah lokal Palu hanya ada tumbuh di Kota Palu saja. Iya, khususnya Provinsi Sulawesi Tengah ya. Iya, karena mungkin sudah ini spesifik lokasi. Karena jika ditanam di umbinya ini sudah beberapa kali dicoba ditanam di daerah lain, itu hasilnya bisa tumbuh, tapi hasilnya tidak seperti bawang merah lokal Palu yang ditanam di Sulawesi Tengah. Dan ini padahal itu umbinya sama-sama kemarin itu umbi dari Oloboju, ditanam sama-sama, hasil panen itu ditanam di daerah Jawa, nggak usah saya sebutkan, tapi pas ditanamnya itu sama-sama hari, ternyata hasilnya tidak sama. Seperti itu. Mungkin pengaruh dengan daerahnya kita yang dilewati. Ya, betul sekali. Iya Bu, berarti bawang merah lokal Palu ini hanya tumbuh di Palu saja ya? Bukan hanya di Palu saja, Bang Afri. Bawang merah lokal Palu ini dapat beradaptasi baik di lembah Palu. Jadi bisa di Donggala, Kota Palu itu sendiri, dan juga di daerah Sigi. Kabupaten Sigi. Untuk ketinggian tempat yang bagus untuk tumbuh baik bawang merah lokal Palu ini, bawang lokal ini 0 sampai 400 meter dari permukaan laut. 0 sampai
0 sampai 400 meter dari permukaan laut. Ya. Nah, untuk mungkin saya jelaskan saja ya. Bawang merah lokal Palu ini juga sudah dilepas oleh Kementerian Pertanian oleh Bapak Menteri Pertanian RI, tepatnya tanggal 8 April 2011 itu ada nomor pelepasan varietasnya itu nomor 1843 atau 1843 garing KPTS garing SR titik 120 garing 4 garing 2011 itu tentang deskripsi varietas bawang merah Lembah Palu. Bawang merah varietas Lembah Palu atau biasa kita singkat itu BMVLP. Itu kalau di dunia akademisi di sini sudah menyebutnya BMVLP seperti itu. Sedangkan kami kenapa tidak menyebut itu? Karena yang kami identifikasi itu bawang lokalnya. Bawang lokalnya. Kan ada di Sigi itu ternyata tidak nyebut bawang merah Lembah Palu, tapi bawang merah batu seperti itu sebutannya. Iya. Nah, yang di Palasa bawang merah lokal Palasa seperti itu. Jadi sepertinya petani di tiap daerah itu sudah menyebutkan bawang merahnya masing-masing. Jadi kami tidak mengidentifikasi yang khusus BMVLP, tapi kami mengidentifikasi semua bawang lokal yang ada di Kota Palu ini yang tumbuh baik di sini. Bagaimana budidayanya seperti itu Bang Afri. Kemudian bawang merah ini budidayanya lanjut. Nah, bawang kami itu melakukan identifikasi apakah petani-petani yang membudidayakan bawang merah lokal Palu ini sudah melakukan budidaya sesuai Good Agriculture atau GAP-nya ya. GAP-nya apakah sudah melaksanakan itu? Ada beberapa poin yang tentunya itu harus sesuai dengan GAP yang ditetapkan oleh Kementan nomor 22 tahun 2017. 2021 ya. Nah, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Disinilah tugas BSIP Sulawesi Tengah untuk mengidentifikasi. Dan selain GAP ini, kita juga mix dengan hasil-hasil penelitian BPTP Sulawesi Tengah yang sudah ada sebelumnya seperti itu Bang Afri. Berarti dalam artian Bu, setiap identifikasi tanaman atau apa yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian tentang bawang merah atau produk-produk yang lain itu harus sesuai GAP. Diharapkan seperti itu. Ini kan untuk bawang merah lokal Palu itu kebetulan ini kan spesifik lokasi, komoditi yang spesifik lokasi. Kebetulan belum ada SNI yang membahas tentang budidaya bawang merah lokal Palu ini SNI-nya. Nah, ini ke depan akan diambil dokumennya untuk diajukan ke RSNI sebagai RSNI. Itu fungsi dari BSIP Sulawesi Tengah nantinya untuk meng-RSNI-kan bawang merah lokal Palu ini. Iya, tapi tidak mudah sih. Tapi mungkin kita siapkan dulu dokumen-dokumennya seperti itu ya, Bang Afri. Ya, menarik sekali nih, Bu Sri. Sebelum kita lanjut lagi, kita ngopi lagi dulu, Bu. Ya. Mantap. Ya, Bu Sri, sebenarnya apa saja kendala yang dihadapi oleh para petani bawang merah lokal Palu di luar sana, Bu? Iya, Bang Afri, begini ya, akan saya sampaikan beberapa kendala yang ditemui oleh petani
dan juga penangkar bawang merah lokal Palu. Namun saya sampaikan dulu bahwa petani kita ini hasil rata-rata untuk varietas BM VLP ini atau bawang merah varietas lokal Palu ini di tingkat petani masih rendah. Ini sekitar 3-5 ton per hektar ini menurut tulisan Masker dan Raharjo tahun 2000, dan seperti yang kami temui penyampaian dari beberapa petani yang ada atau yang kami lakukan identifikasi. Nah, namun data dari peneliti Masker dan Raharjo ini masih berlaku sampai saat ini. Seperti yang petani yang saya temui ini juga hasilnya masih rendah. Padahal ini kalau untuk hasil yang optimal itu bisa 10-12 ton per hektar. Nah, tentunya jika dilakukan perlakuan khusus ya, yang seharusnya seperti apa, mungkin pemupukannya yang berimbang dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya dari budidaya bawang merah lokal Palu ini. Salah satunya kesuburan tanahnya, ketersediaan air yang terbatas, dan juga penggunaan bibit yang tidak seragam, dan ini menjadi kendala utama oleh petani bawang merah. Mungkin kalau petani yang modalnya sudah menengah ke atas itu tidak jadi masalah, tapi kalau petani yang saat dia bertani dia jual semua hasil panennya, nah itu kelihatannya jadi kendala lagi. Setelah mau bertanam, mereka itu tidak punya modal lagi untuk membeli benih itu. Dan biasanya petani itu menanam dengan bibit yang tidak seragam dan kualitasnya itu tidak apa ya, bibitnya itu bermutu rendah seperti itu. Kemudian juga masalah OPT, organisme pengganggu tanaman. Nah, ini jadi kendala utama selain benih ya. Karena ini cukup merugikan bagi petani juga tentunya ya. Petani dalam budidaya bawang merah lokal Palu ini, jika dia atau mereka tidak menangani OPT dari awal, mereka itu akan dibayangi oleh gagal panen seperti itu. Jadi petani di Lembah Sigi, petani bawang pokoknya, ada 4 kabupaten yang saya identifikasi itu semuanya sama kendalanya. OPT dikendalikan sejak awal, bahkan tidak ada OPT nampak pun itu sudah dilakukan kayak pengendaliannya, misalnya dilakukan penyemprotan rutin. Jadi itu apalagi mereka tidak menggunakan racun atau pestisida yang sebagaimana mestinya. Mereka ndak ada serangga, mereka sudah lakukan penanganan sebelum serangga menyerang ya. Jadi cukup ngeri. Seperti berarti, itu. Ibu Sri boleh dikatakan kendala-kendala para petani yang di luar sana, masalah yang pertama tadi benih, OPT dan bibit modal. Oh ya, itu tentunya modal. Karena mereka untuk sapro di pemupukannya kelihatannya belum terlalu menerapkan untuk pemupukan berimbang, khususnya pupuk organik itu mereka belum. Kalau untuk bibitnya sendiri bagaimana? Apakah benih maksudnya? Apakah di luar sana belum ada penangkar benih untuk bawang merah Palu ini, sehingga para petani seperti yang Ibu Sri bilang tadi, ketika menanam, setelah hasilnya diperoleh itu dijual semua. Petani yang menengah ke bawah. Kalau petani yang menengah ke atas itu sudah sadar untuk menyiapkan benih yang mereka akan
Tanam mereka kembali. akan tanam kembali. Jadi mereka tidak terkendala dengan benih. Tapi kalau petani menengah ke bawah, kebanyakan kan petani kita itu menanamnya tidak lebih dari kurang dari 1 hektar seperti itu. Banyak itu petani di Sigi khususnya. Nah seperti itu. Luasan tanamnya kecil ya. Kurang dari 1 hektar. Maksudnya tadi bagaimana? Iya, seperti itu Bu Sri. Berarti mungkin perlu diketahui teman-teman di luar sana, para petani bawang, itu perlu diperhatikan bahwa kendala-kendala yang seperti itu harus siasati, mulai dari bibit, benih, OPT tadi, dan salah satunya modal. Bagaimana caranya supaya salah satunya ini kebanyakan modal ya. Ya, bagaimana caranya meminimalisir tingginya modal tadi itu dengan cara ketika kita mau panen itu jangan dijual semua. Jadi kita sudah bisa memilih-milih, memilah-milah. Oh ini benih. Iya, cocok untuk soalnya kalau kita mengandalkan penangkar kita ini ada sebenarnya ada 7 penangkar yang terdaftar di Balai Sertifikasi Benih. Namun ini setelah kami cross check hanya ada sekitar 3 penangkar, mungkin nanti 3 penangkar yang kami identifikasi itu yang continue memproduksi. Itu pun satu yang ada di Kota Palu itu enggak usah saya sebutkan. Itu dia penangkar tapi dia melakukan pembinaan petaninya yang melakukan penangkaran. Jadi Bapak itu cuma memberikan modal ke petani seperti itu. Jadi penangkar juga kelihatannya belum care ke saat melakukan penangkaran itu kan ada proses-prosesnya. Misalnya harus diawasi oleh Balai Sertifikasi Benih, pengawasan mutu benih itu. Mereka kelihatannya belum sadar untuk melakukan penangkaran. Untuk melapor seperti itu untuk penangkarnya seperti itu. Jadi mereka melakukan penangkaran itu petani pada umumnya itu masih inisiatif sendiri. Tapi bagi penangkar yang di luar sana itu ada dampingan tidak dari entah itu dari penyuluh pertanian yang entah di provinsi kah atau di kabupaten atau BPP-nya yang di sana, apa ada pendampingan untuk agar supaya ini bawang merah lokal Palu ini makin banyak dia punya benih. Oh, seperti itu. Sebenarnya kalau untuk penangkar itu jika melakukan penangkaran harusnya prosedurnya harus melapor ke balai sertifikasi mutu benih. Nah, kemudian nanti dari petugas yang ada di situ akan melakukan pendampingan. Selain itu juga PPL juga melakukan pendampingan, mungkin budidayanya, pemupukannya. Tapi kembali ke modal lagi. Itulah. Nah, jadi mungkin petani yang sesuai SOP juga itu hanya penangkar penangkar sesuai SOP itu yang tercatat baru 7, ada 7 yang di Balai Sertifikasi. Tapi yang melakukan sesuai SOP itu saya lihat hanya beberapa saja. Jadi petani untuk mengatasi kendala benih ini mereka melakukan inisiatif sendiri seperti itu. Seperti petani yang ada di Sidera, di Bolopontu itu mereka sudah menengah ke atas, modalnya cukup, mereka sudah sadar dengan keuntungan yang diperoleh dari budidaya bawang merah itu. Mereka sudah melakukan penangkaran mandiri, tidak didampingi oleh Balai Sertifikasi Benih. Mereka sudah ada para-paranya, sudah sesuai SOP perbenihan, tapi mereka tidak melapor ke seperti itu. Berarti dalam artian kan ini tadi Ibu Sri katakan hanya ada 7 penangkar yang terdaftar di Balai Sertifikasi Benih
mutu benih. Nah, akan tetapi masih ada penangkar-penangkar lain yang di luar sana yang tidak melapor. Tapi mereka melakukan memproduksi menangkarkan benih bawang itu. Tapi tidak terdaftar. Yang penting mereka melakukannya, menangkarnya sesuai standar. Kelihatannya sudah. Oh, alhamdulillah seperti itu. Yang jelas prinsipnya semuanya untuk OPT belum. Itu pada umumnya ya. Pada umumnya dan semuanya. Seperti itu. Ya, menarik sekali nih sahabat Ngopi Pagi tentang bawang merah lokal Palu. Ya Bu Sri, lalu apa tahapan-tahapan identifikasi untuk bawang merah lokal Palu ini? Ya, untuk tahapan-tahapannya ada 3 tahapan yang kami lakukan, yaitu melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, misalnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, itu yang berhubungan dengan nanti UMKM pelaku usaha ya bawang merah lokal Palu. Kemudian kami juga melakukan melakukan studi literatur dari hasil penelitian terdahulu bawang merah lokal Palu, dan juga kami melakukan konsultasi dengan Balai Pengujian Sayuran di Lembang, Jawa Barat, yang ngurusin hortikultura ya. Kemudian juga kami melakukan identifikasi ke petani sebagai pelaku utama dan juga UMKM bawang di Kota Palu dan Kabupaten Sigi sebagai pelaku usaha seperti itu. Nah, mereka kalau petani bawang tadi dan penangkar kami melihat apakah sesuai dengan GAP dan SOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian kalau UMKM ini kami melihat kira-kira dalam 1 bulan itu stok benih, bahan baku berapa yang mereka minati, mereka butuhkan. Dan juga seperti apa besaran bawang merah yang bagus dijadikan bahan baku yang mereka minati itu ukuran berapa mili, dan kelihatannya mereka minati itu 16 mili. Berarti ada ukurannya sebenarnya, tapi kelihatannya kalau bawang itu tergantung dengan ketersediaan bahan baku di lapangan. Kalau bahan baku melimpah mereka pakai sortir, tapi kalau tidak mereka kelihatannya sortir itu tidak berlaku seperti itu. Nah, berarti dalam artian Bu Sri pada proses identifikasi ini tidak lepas dari stakeholder yang ada. Ya, karena tidak mungkin kita lakukan tanpa ada responden kan, seperti itu. Jadi kita melakukan di 3 kabupaten 1 kota. Nah, selain itu kami menyiapkan dokumen dan kita sosialisasikan ke 4 stakeholder itu, 3 kabupaten 1 kota kita undang di BSIP Sulawesi Tengah untuk kami sampaikan hasil dari identifikasi yang dilakukan tahun 2023 itu. Ya, berarti prosesnya seperti itu ya Bu Sri. Iya. Nah, kemudian dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh kementerian atau dalam hal ini BSIP Sulawesi Tengah, kira-kira seperti apa yang dihasilkan bersama tim
identifikasi bawang merah ini? Kami hasil identifikasi yang kami lakukan ini kami lakukan di 3 kabupaten, 1 kota. Ya. Untuk respondennya sesuai arahan dari petunjuk dari Juklak dari Balai Besar, Balai Besar Standar Instrumen Pertanian, itu makanya kami ambil dapat 20 responden. 20 responden itu 11 responden pelaku utama atau petani penangkar dan 9 responden dari UMKM yang sebagai pelaku usaha yang ada di Kota Palu. Itu ada Mbok Sri, ada Sri Rejeki, ada Linda Bawang, ada Raja, ada Sahlan, kemudian juga di Amalia yang ada di Sigi ada 2 UMKM, kemudian ada di Wombo 2 UMKM seperti itu. Oh, itu yang melakukan UMKM yang melakukan pengolahan bawang merah lokal Palu ini. Tentunya hasilnya atau outputnya ini berarti bawang goreng ya? Bawang goreng. Jadi setelah kita identifikasi budidayanya, kita nanti berharap itu hasilnya itu akan sama dengan permintaan pasar, permintaan pelaku-pelaku usaha ini. Kami butuh seperti ini loh bahan bakunya. Nah, itu kami identifikasi selain dengan GAP, SOP yang dari Kementan dan hasil literatur dan hasil penelitian terdahulu, itu kami cocokkan. Nah, itu ada hasilnya, nanti bisa dilihat di kami. Seperti itu. Berarti hasilnya yang identifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, mungkin dari pihak BSIP Sulawesi Tengah itu ada hasilnya yang sudah dilakukan survei ya Bu? Identifikasi itu ada datanya di BSIP Sulawesi Tengah. Ada datanya. Ini menarik sekali tentang identifikasi bawang merah lokal Palu. Ya, mungkin kita ngopi lagi dulu Bu. Boleh, silakan. Iya. Ya Bu Sri, ini masih terkait dengan identifikasi. Apakah pada umumnya petani bawang merah lokal Palu ini sudah menerapkan sistem GAP ini sesuai Permentan nomor 22 tahun 2021? Iya. Mungkin saya akan jelaskan sebagian kecilnya saja ya. Nanti lengkapnya bisa di kami. Bisa diomongin. Iya, hasil wawancara yang kami peroleh dari beberapa petani, ada 11-an petani, di mana untuk proses budidaya pada prinsipnya petani ini sudah mengetahui, sudah membudidayakan bawang merah lokal lokal Palu dengan baik, dengan menyesuaikan kondisi lokasi setempat. Misalnya untuk penyiapan benihnya yang akan ditanam, ini petani sebenarnya sudah mengerti, umurnya itu 70 hari setelah tanam. Mengerti umur bibitnya, perlakuan benihnya seperti apa. Namun sebagian besar petani juga belum melakukan perlakuan pemberian fungisida pada bibit sebelum tanam. Ini belum. Selanjutnya untuk sebagian besar petani, untuk pengolahan tanahnya pun tidak memberlakukan sistem wolak-walik tanah yang berfungsi untuk agar tanah itu terjemur oleh sinar matahari, Bang Afri, sehingga gas-gas yang ada, gas-gas beracun yang ada di dalamnya itu bisa mati. Kebanyakan petani di sini ini mengolah tanah di bedeng sudah langsung ditanami gitu. Ternyata di balik pengolahan tanah dengan bolak-balik itu ternyata ada
manfaatnya. Maksudnya Bu, saya potong dulu. Ini maksudnya bolak-balik ini maksudnya apa? Dibalik dulu, Dibalik. Biar disinari matahari, habis itu dibalik lagi, habis itu di bedeng seperti itu. Kalau di Jawa itu sudah memperlakukan seperti itu. Kalau petani di sini, petani bawang kelihatannya belum melakukan. Seperti yang kami identifikasi hasilnya seperti itu. Kemudian untuk untuk bedengan sudah, untuk pemberlakuan OPT tadi, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa petani itu sudah menerapkan pengendalian OPT itu sejak awal. Pokoknya bawang ditanam sudah ada dua daun. Mereka sudah terus sampai panen umur 65-70 hari itu sudah dilakukan penyemprotan racun. Nah, seperti itu. Jadi ini kan tidak sesuai SOP, Bang Afri. Iya. Saya tangkap sedikit apa yang Bu Sri sampaikan tadi. Ini bawang merah lokal Palu ini masa tanamnya 70 hari setelah masa panen. Iya. Masa panen. Ini kalau lihat dari umur panen, apakah ini umur panen cepat atau lambat? Biasanya petani itu kalau untuk konsumsi 65 hari itu sudah mulai panen. Sampai 70 hari. Kalau untuk dibenihkan itu 70 sampai 75 hari. Bahkan kalau petani yang kami temui di mana? Di Palasa, petani Palasa itu sampai 85 hari. Seperti itu, bawangnya sampai menghitam. Menghitam begitu, seperti itu, Bang Afri. Untuk bibit benih loh ya. Oh ya Bu Sri, selain 3 kendala tadi, mulai dari kendala OPT, modal dan benih. Itu selain ketiga itu ada kendala lain yang didapati petani pada saat penanaman bawang merah lokal Palu ini? Dari hasil identifikasi yang kami lakukan, untuk budidaya bawang merah lokal Palu ini, selain dari 3 komponen tadi, ada pemupukan. Pemupukan ini petani kelihatannya juga belum mengenal untuk penggunaan pupuk dasar atau bukan pupuk dasar, pupuk organik. Nah, itu petani pada umumnya sebagian besar dari hasil identifikasi kami itu tidak menggunakan pupuk organik. Padahal itu manfaat dari pupuk organik itu cukup banyak sekali, cukup besar sekali. Selain untuk kesuburan tanah, karena petani bawang kita ini banyak yang mengeluh produksinya dari tahun ke tahun mengalami penurunan terus, seperti yang disampaikan petani di Maku dekat kantor kita ini juga. Ternyata saya tanya, Bapak memberikan pupuk organik enggak, pupuk kandang atau kompos? Enggak, Bu, kami hanya menanam, setelah hasilnya turun, produksinya turun, kami pindah lagi. Jadi mereka berpindah-pindah. Padahal mereka, saya anjurkan, Bapak mengenal PUTK, kelihatannya belum mengenal seperti itu. Jadi mungkin kita perlu ke depan pendampingan untuk hal tersebut, seperti itu, Bang Afri. Kemudian juga petani belum mengenal pemberian kapur tanah yang harus diaplikasikan di lahannya, seperti itu. Jadi nanti kami kedepannya mungkin bisa, saya bilang, Bapak kalau memang butuh informasi untuk pemupukannya, nanti silakan menyurat ke kami, nanti kami akan mendampinginya, seperti itu. Kemudian mungkin untuk pengairan kami juga peroleh hasil identifikasi ini juga sudah
ada beberapa yang kayak di Sigi, di Kota Palu sebagian, dan untuk di Palasa, Donggala juga itu masih menggunakan sprinkle, kebanyakan seperti itu. Sprinkle ya, sprinkle yang putar-putar itu. Tapi kalau di Wani, nggak salah di Kota Palu, di Taipa ya, bukan Wani, di Taipa itu mereka untuk pengairannya mereka membuat bedengan bukan dalam bentuk cembung begini, tapi mencekung, karena air yang masuk mereka itu akan tahan di bedengan yang cekung itu, tidak lagi mengalir begitu, tapi airnya mengalir di bedengan langsung seperti itu. Itu sudah melakukan spesifik lokasi sesuai lokasi mereka di Taipa seperti itu. Ya, Ibu Sri, tadi Ibu menyinggung tentang pupuk. Ini sebenarnya pemupukan ini kan komponen paling terpenting dalam usaha tani. Selain pemupukan, apa saja yang diperhatikan dalam usaha tani, terutama tanaman bawang merah ini? Maksudnya selain pupuk apa yang diperhatikan? Untuk budidaya bawang merah. Ya, lagi-lagi OPT-nya itu. Lagi OPT. Ini sangat berpengaruh sekali ya. Iya, OPT sangat berpengaruh. Mungkin ini bukan cuman tanaman bawang saja yang terkenal dengan OPT ini, teman-teman semua pasti terkenal dengan OPT. Organisme pengganggu tanaman. Dan juga satu tuh modal juga ya. Iya, modal itu apalagi kalau untuk petani bawang itu sangat masalah sekali dengan modal, karena untuk bibitnya saja, benihnya saja petani harus siap modal yang tidak sedikit. Seperti itu. Dan ini jadi petani bawang itu yang kami identifikasi dan kami bisa simpulkan itu petani menengah ke atas itu yang lebih berprospek untuk mengembangkan ini, Bang. Ya, betul. Seperti itu. Ya, intinya pada usaha tani ini modalnya dikasih kuat, teman-teman. Ya, kebanyakan juga ada petani yang modalnya kuat itu punya petani binaan. Ada seperti yang di Bolupontu itu ada dua petani binaannya, dia kasih modal full, kemudian hasilnya nanti dijual atau diambil oleh Pak Bagong namanya. Nah, itu petani yang saya lihat sudah kuat sekali untuk modal, untuk budidayanya. Kelihatannya petani yang masih produktif ya, seperti itu. Dan itu hanya sewa lahan. Lahan sendiri hanya berapa hektar ya. Mereka banyak menyewa lahan, Bang Afri. Jadi mereka sudah terstruktur kelihatannya untuk usaha tani ini, bawang merah lokal Palu. Mungkin bisa diinformasikan ke para teman-teman ngopi di luar sana dan para petani yang ingin bertani bawang merah lokal Palu ini. Kira-kira Bu Sri bisa diinformasikan berapa kebutuhan benih yang ditanam dengan luas lahan 1 hektar? Ya, untuk kebutuhan benih yang harus disiapkan oleh petani dalam 1 hektar itu tergantung jarak tanamnya. Jarak tanamnya yang mau ditanam berapa, seperti itu ya. Biasanya itu 1 hektar itu dalam satu hektar itu butuh 160.000 tanaman. Itu kalau kita kalkulasi kebutuhan 1 hektar itu ada yang menyampaikan 1.000 sampai 1.500 kilo, ada yang menggunakan 700 sampai 950 kilo, tergantung juga benihnya seperti apa. Kalau benihnya seperti saya ini biasanya 5 gram big size. Cari benih seperti Ibu, jangan kayak saya.
membutuhkan cukup banyak dalam satu lubang. Kan itu 1 hektar 160.000 lubang. 1 hektar. Jadi tinggal dikalikan saja, dan itu terkecil itu biasanya untuk modalnya itu petani kalau harga benih 1 kilonya 45.000, sedangkan kalau kebutuhan benih ini di harga terendah itu 45.000 per kilo. Per kilo. Itu kalau harga termahal itu ada pengakuannya petani sampai 150.000. Wah. Bayangkan dalam satu hektar. kilo itu hanya berapa ukuran, berapa luasan tanah saja kan kalau cuman 1 kilo. Iya. Itu makanya petani terkendala untuk benihnya. Jadi mereka harus menyiapkan modal yang cukup. Kita ngambil harga 45.000 aja, petani itu dalam 1 hektar harus menyiapkan modal 31,5 juta. Itu baru benihnya, belum lagi saprodi yang lain, belum lagi ongkos tenaga kerjanya untuk bedengan, olah tanah dan lain sebagainya. Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa petani bawang itu adalah petani yang menengah ke atas. Betul untuk modal ya. Seperti itu. Iya, betul sekali. Ini dilihat dari modalnya saja ini sudah banyak. Makanya Bu Sri bilang ini petani yang menengah ke atas dengan modal-modal yang luar biasa banyak kalau menurut saya ini. Dan mereka lagi Bang Afri, kenapa ada alasan mereka, Bu, modal saya kan besar. Jadi makanya mereka itu mengendalikan penyakit itu sebelum terjadi serangan mereka sudah kendalikan. Karena dari segi modalnya besar. Kalau mereka tidak kendalikan dari awal, mereka akan betul rugi. Sekali. Bayang-bayang rugi di mereka itu sudah ada, Bang Afri. Bu Sri, ini sudah panjang yang disampaikan Ibu Sri, mulai dari identifikasi. Ini yang pertanyaan yang ditunggu-tunggu, Bu Sri. Proses panen dan pasca panennya, Bu Sri, bisa disampaikan kalau untuk komoditi bawang goreng lokal Palu ini. Panen bawang merah lokal Palu ini dilakukan setelah umurnya cukup tua. Biasanya pada umur ada yang saya sampaikan tadi, ada umur 65 sampai 70 hari, ada umur 60 sampai 65 hari, tergantung varietas yang mereka gunakan dan kondisi tanah mungkin ya. Karena kalau di Palasa itu umur 80 sampai 85 hari mereka baru panen, khususnya untuk benih. Tapi kalau untuk dikonsumsi itu umur 70 baru mereka panen, seperti itu. Kemudian untuk tanda-tandanya berupa leher batang ini 60% sudah lunak, tanaman rebah dan daunnya menguning, seperti itu. Untuk bawang merah yang dipanen itu dilakukan pengikatan untuk mempermudah penanganannya, dan umbi dijemur sampai cukup kering, itu 1-2 minggu di bawah sinar matahari langsung. Itu untuk benih biasanya. Jika tidak langsung dijual, biasanya umbi disimpan dengan cara menggantungkan ikatan ikatan bawang merah yang disimpan di rak-rak atau di gudang khusus. Suhu yang diperlukan 25 sampai 30 derajat Celcius. Kelembapannya kurang lebih 60 sampai 80%, seperti itu. Untuk benih yang baik itu umur 70 sampai 75 hari. Mungkin sebelumnya kami sampaikan untuk hasil identifikasi kami ada 3 UMKM yang sudah melaksanakan SNI
Untuk penanganan bawang gorengnya itu ada 3 Bang Afri. 3. Satu kami sebutkan ya, UMKM Mbok Sri. 2 UMKM Raja Bawang. Dan 3 yang baru melaksanakan ini UMKM Sri Rezeki. Kalau untuk UMKM Mbok Sri ini sudah untuk perbaikan dokumen SNI-nya yang kedua, jadi sudah menginjak ke tahun kedua seperti itu. Jadi keuntungan dari menggunakan SNI ini salah satunya ada kepercayaan dari konsumen untuk produk yang kita jual. Seperti itu. Dan mereka menurut penyampaian mereka pun dengan menggunakan SNI atau dengan menerapkan SNI ini mereka itu hasil penjualannya lebih naik dari sebelumnya. Mungkin untuk lebih jelasnya seperti apa nanti bisa menghubungi BSIP ya, betul sekali. Ya, oke Bu Sri, sudah tadi disampaikan mengenai identifikasi bawang merah lokal Palu. Ibu Sri sudah sampaikan tadi mulai dari identifikasinya, budidayanya, panen dan pasca panennya itu sudah dijelaskan. Mudah-mudahan teman-teman ngopi dan petani-petani yang di luar sana informasi ini dapat bermanfaat dan dapat diambil ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dan Ibu Sri sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Satu lagi Bu, statement terakhir untuk para petani atau calon petani yang ingin membudidayakan bawang merah lokal Palu ini. Ya, mungkin untuk petani dan penangkar yang ada yang membudidayakan bawang merah lokal Palu ini sebaiknya memperhatikan budidayanya, khususnya untuk penyiapan benihnya. Sebaiknya yang petani menengah ke bawah ini harus bisa menyiapkan sendiri atau bisa berkelompok agar memperoleh benih yang unggul dan bermutu seperti itu. Kemudian selain benih juga modal mungkin bisa memanfaatkan kur. Tapi kalau kur kelihatannya juga ada penyampaiannya mereka juga ya, titik lemahnya. Kemudian juga selain modal, petani juga harus memperhatikan untuk pemupukannya. Kalau bisa petani bawang merah lokal Palu kita ini jangan hanya menanam setelah produksinya turun pindah lagi. Kasihan tanahnya, kondisi tanahnya. Sebaiknya dikasih asupan berupa pupuk kandang atau pupuk kompos agar tanahnya sehat dan subur kembali, dan ditanami bawang bisa meningkat produksinya. Selain itu, selain pemupukan juga untuk Bang Afri ya, untuk pengendalian OPT. Nah, untuk pengendalian OPT memang urgent dan cukup diperhatikan oleh petani kita, petani bawang kita. Tapi sebaiknya mungkin bisa dipersilangkan dengan pengendalian secara organik seperti itu, Bang. Biar tidak kita soalnya cuma mengerikan untuk pengendalian OPT-nya para petani kita. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Sri. Karena kita dibatasi oleh waktu, kita cukupkan topik kita kali ini membahas tentang identifikasi bawang merah lokal Palu. Ya, sekali lagi saya sampaikan, mudah-mudahan informasi-informasi yang telah disampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ngopi di luar sana, khususnya untuk para petani bawang merah lokal Palu. Dan ingin teman-teman di luar sana yang mau pengen membudidayakan bawang merah lokal Palu dan butuh pendampingan atau mungkin
Mungkin ingin menguji unsur hara tanahnya unsur hara dengan PUTK nanti bisa menyurat ke bisa kami. menyurat ke kantor kami di BSIP Sulawesi Tengah, Jalan Poros Palu, Kulawi, Desa Mako. Mungkin kita akhir saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih.